Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasanya kuil surgawi. Bab 537. Waktu berlalu dengan lambat, dan satu hari penuh berlalu dalam sekejap mata, dan langit di Tianxia berangsur-angsur menjadi lebih gelap. Jauh di dalam hutan, di halaman kecil tempat Xiao Tians berada, Xiao Tians perlahan membuka matanya. Tapi ketika Xiao Tians membuka matanya, ada cahaya keemasan bersinar jauh di matanya. Saat berikutnya, sosok mengesankan setinggi lebih dari 1000 meter tiba-tiba muncul di belakang Xiao Tians dan menghilang dalam sekejap. Meskipun hantu yang besar dan kuat itu menghilang dengan cepat, pada saat itu, semua hewan di hutan sejauh beberapa mil berlutut dalam ketundukan dan ketakutan. Dua orang di rumah kayu, lelaki tua dan lelaki muda, berdiri di sana dengan pandangan kosong. Dalam perasaan mereka, bayangan Xiao Tians yang setinggi 1000 meter tadi membuat mereka merasa agung. Ya, itu bagus. Seolah-olah itu adalah seorang kaisar yang tak tertandingi yang berdiri di antara langit dan bumi. Tubuhnya sangat agung. Momentumnya tak tertandingi. Xiao Tians membuka matanya, merasakan kekuatan di tubuhnya, menatap langit yang tertutup kegelapan, dan membuat keputusan di dalam hatinya. Sebelum dia berada di B dan B kemarin, dia merasa bahwa keterampilannya yang mendominasi menjadi lebih halus. Secara resmi mencapai level Raja 2 Kesengsaraan. Aura Raja Manusia Yiji berukuran mulai dari 10 kaki hingga 100 kaki. Tadi malam, sosok Xiao Tians yang mengesankan telah berhasil menembus hingga berukuran lebih dari 100 kaki. Itu karena dia memiliki Overload Wei dan sejumlah energi serta wawasan yang diberikan oleh kelompok cahaya putih misterius itu. Jadi dia menerobos batas-batas Raja Manusia RG dengan mudah. Hari ini, dia sedang mengobrol dengan kakek dan cucunya yang tinggal mengasingkan diri di sini. Kesadaran tiba-tiba muncul di hatinya, dan dia memasuki kondisi pencerahan yang diimpikan oleh banyak orang kuat. Untuk sementara waktu, pemahamannya tentang jalan Tuan dan jalan manusia kaisar menjadi lebih dalam. Oleh karena itu, Xiao Tian sekali lagi menerima peningkatan besar dan secara resmi mencapai tahap tengah Raja Manusia Kesengsaraan kedua. Jika dibagi menurut ukuran bayangan aura, maka akan berada pada level Raja Manusia dari 1 musibah hingga 5 musibah. Dalam musibah itu, aura Raja Manusia mencapai tingkat 10 hingga 100 kaki. Alamat situs web awal adalah M9 Big G. Adapun Raja 2 Kesengsaraan, dia membutuhkan auranya sendiri untuk mencapai tingkat 100 kaki hingga 1000 kaki. Xiao Tians baru saja bangun dari kondisi pencerahannya, dan aura di belakangnya melintas. Ukurannya pasti lebih dari 1000 meter. Jika 3 meter sama dengan 1 kaki, itu berubah. Aura bayangan yang bisa dikumpulkan oleh Xiao Tians sendiri telah jauh melebihi ukuran 300 kaki. Secara resmi telah mencapai tahap tengah Raja Manusia Kesengsaraan kedua. Adapun kapan dia akan mencapai puncak Raja Manusia Kesengsaraan kedua, itu mudah untuk dihitung. Artinya, suatu saat bayangan aura Xiao Tians bisa diperbesar hingga berukuran 3000 meter. Dan mencapai puncak bencana kedua. Menurut Xiao Tians, jaraknya pasti tidak terlalu jauh. Karena, pada saat ini, ketika dia berhasil menerobos ke tahap tengah Raja Manusia Kesengsaraan kedua, dia merasa bahwa kekuatan tempurnya sendiri dapat meningkat pesat dalam waktu singkat. Di tahap tengah Raja Manusia Kesengsaraan kedua, dia beberapa kali lebih kuat daripada di puncak Raja Manusia Kesengsaraan pertama. Xiao Tians menundukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya, merasa sedikit serius dan takut di dalam hatinya. Karena di saat-saat terakhir pertempuran di dunia gelap 2 hari lalu, dia menghadapi dua kaisar kegelapan setingkat Raja Manusia Kesengsaraan kedua, dan lawannya jelas bukan tipe terlemah dari Raja Manusia Kesengsaraan kedua awal. Sekarang ketika Xiao Tians sendiri berhasil menerobos ke tahap tengah Raja Manusia Kesengsaraan kedua, dia dengan jelas merasakan kekuatan Raja Manusia Kesengsaraan kedua. Dia benar-benar merasa sedikit lebih takut. Karena jika dia bertindak impulsif dan memimpin puluhan Raja Manusia di dunia ini untuk melawan dua kaisar kegelapan di dunia gelap, mereka berada pada level 2 kesengsaraan. Kemungkinan besar mereka semua akan mati bertempur di sana. Raja Manusia 2 kesengsaraan jauh lebih kuat daripada Raja Manusia 1 kesengsaraan. Raja Manusia Kesengsaraan kedua sangat kuat, jadi, di manakah 3 Raja Manusia Kesengsaraan terkuat di antara kekuatan gelap? Seberapa kuat mereka? Xiao Tians berpikir dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya. Satu-satunya hal yang baik sekarang adalah di dunia gelap, ada penghalang yang dibuat oleh makhluk misterius itu. Dalam waktu singkat, Raja Kaisar Kegelapan yang lebih kuat di tingkat 3 kesengsaraan tidak akan bisa keluar. Meskipun kelompok cahaya putih misterius juga mengatakan bahwa dia bisa bertahan paling lama sekitar 3 bulan, 3 bulan sudah cukup untuk Xiao Tians. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, tersenyum pada kakek dan cucu yang sedang berjalan ke arahnya dari rumah kayu saat ini, dan berkata, "Maaf, tiba-tiba saya merasakan sesuatu dan berlatih sedikit." Tanpa diduga, ini begitu saya berlatih, saya pergi dari siang hingga malam. Orang tua Dimai dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Xiao Tians, "Tuan Xiao terlalu sopan. Kinger dan saya dapat melihat terobosan Tuan Xiao dengan mata kepala kami sendiri."
Itu adalah berkah kami, dan ketika Tuan Xiao menerobos, Tao yang meluap akan Yun juga telah memberikan banyak manfaat bagi kita, kakek dan cucu, dan semua luka tersembunyi di tubuh lelaki tua itu telah sembuh. Xiao Tians mengangguk dan berkata sambil tersenyum, baiklah. Orang tua Dimai berkata kepada Xiao Tians dengan kegembiraan di matanya, Tuan Xiao, kamu pasti bisa memimpin semua orang kuat di dunia ini untuk mengalahkan kekuatan kegelapan. Kamu pasti bisa melakukannya. Orang tua itu melihat dengan matanya sendiri bahwa Xiao Tians telah membuat terobosan besar hari ini, yang memperkuat kepercayaannya pada Xiao Tians. Seorang jenius, seorang kaisar sejati yang hidup. Wajah lelaki tua itu memerah karena kegembiraan. Xiao Tians memandang Qinger di samping lelaki tua itu sambil tersenyum, dan berkata dengan sedikit keterkejutan di matanya, tiba-tiba mencapai level raja. Kamu memang jenius. Pantas saja kakekmu ingin membawamu ke hiduplah dalam pengasingan di sini untuk menghilangkan kesombongan di hatimu. Kamu. Bagus sekali, kualifikasimu dianggap yang terbaik bahkan di kuil surgawi kita. Pemuda bernama Qinger dengan cepat membungkuk kepada Xiao Tians dengan penuh semangat, Tuan Xiao, izinkan saya bergabung dengan kuil Tianshan. Saya tidak akan pernah mengecewakan harapan Tuan Xiao. Xiao Tians berdiri, mendengarkan kata-kata Qinger, berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, baiklah, kamu bisa pergi ke medan perang di luar wilayah, melapor ke markas besar kuil Tianshan, dan meningkatkan pelatihan. Aku khawatir kita akan secara resmi bertarung dengan kekuatan gelap dalam beberapa hari. Pemuda itu sangat gembira saat mendengar ini. Dia mengangguk dengan cepat dan berlutut dengan satu kaki, terima kasih, Tuan Istana. Xiao Tians mengangguk sambil tersenyum, lalu menatap pemuda di sebelahnya. Orang tua yang ragu-ragu itu bertanya, orang tua, saya masih ragu. Ada kekuatan gelap di bawah tanah di dunia ini. Informasi ini bahkan telah diungkapkan kepada saya. Banyak anggota Departemen Perang Tianxia. Tidak ada yang tahu, bagaimana kamu? Tahu. Orang tua itu mendengar kata-kata itu dan berkata sambil tersenyum, tidak ada rahasia tentang ini. Tuan Xiao, akhir-akhir ini, Anda mungkin hanya fokus berperang melawan kekuatan gelap, tetapi mulai dari beberapa hari terakhir, Departemen Perang Tianxia telah mengeluarkan perintah mobilisasi umum secara nasional dengan jelas memperkenalkan keberadaan kekuatan gelap. Orang tua itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Tuan Xiao, di dunia Departemen Perang kita, cepat atau lambat kita semua akan menghadapi kekuatan gelap. Kami tidak bisa selalu membiarkan kalian orang kuat berperang. Markas besar Departemen Perang, biarkan kekuatan gelap itu ada. Memang benar mengumumkan berita ini. Menghadapi ancaman kehancuran, semua yang bisa berkontribusi harus berusaha sekuat tenaga. Dan, kami tidak membiarkan yang kuat berdiri di depan. Xiao Tians mengangguk, lalu lelaki tua itu melanjutkan berkata, Tuan Xiao, tidak apa-apa. Saya yakin kita pasti akan menang. Xiao Tians mengangguk, tersenyum, dan berkata, ya, saya terlalu khawatir. Saya pikir orang tua itu adalah pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi. Dalam hal ini, pihak Tianxia kita dapat memiliki pembangkit tenaga listrik top lainnya. Haha. Orang tua itu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya kira juga begitu, tetapi saya dilahirkan pada waktu yang salah. Sekarang tubuh saya hampir mencapai akhir, dan sulit untuk mengisinya kembali bahkan jika saya menginginkannya. Saya hanya bisa melakukan beberapa pekerjaan logistik. Xiao Tians mengangguk dan berkata sambil tersenyum, baiklah, Paman, karena kamu juga memiliki niat ini, maka pergilah ke medan perang luar bersama cucumu, bantu kuil Tianshan, lakukan beberapa pekerjaan logistik, dan juga bertarunglah dengan kami. Orang tua itu mengangguk dengan penuh semangat, oke, terima kasih kepada Tuan Istana, saya akan mengemasi barang-barang saya dengan Qinger dan berangkat untuk melapor ke medan perang di luar wilayah besok pagi. Xiao Tians mengangguk dan berkata sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Masih banyak hal yang harus aku lakukan. Sudah waktunya untuk pergi. Orang tua dan pemuda itu dengan cepat membungkuk dan dengan hormat menyuruh Xiao Tians pergi. Xiao Tians berbalik dan berjalan menuju luar hutan pegunungan. Setelah beberapa langkah, sosok Xiao Tians menghilang. Dia ingin terus berjalan, tetapi dia merasa masih ada kekurangan, dan masih ada cukup waktu. Selama Kaisar Xie di benua tengah belum melancarkan serangan umum terhadap Departemen Perang Singa, dia masih punya waktu. Dan mungkin, ini adalah periode terakhir Xiao Tians bisa menyendiri sebelum pertempuran terakhir. Kelompok cahaya putih misterius mengatakan bahwa dia bisa bertahan selama 3 bulan. Namun pihak lain hampir kehabisan tenaga. Selain itu, semakin banyak pembangkit tenaga listrik gelap yang bangkit akhir-akhir ini. Kekuatan gelap teratas itu mungkin tidak tinggal diam. Mereka menunggu penghalang penyegel dunia gelap menghilang dengan sendirinya sesuatu. Menghitung dengan cara ini, waktu yang tersisa untuk Xiao Tians mungkin kurang dari 3 bulan. Kurang dari 3 bulan. Mungkin dalam sebulan, atau mungkin dalam 2 bulan, Xiao Tians akan menghadapi Kaisar Kegelapan yang berada di level Raja Manusia 3 kesengsaraan dari kekuatan gelap. Beberapa menit kemudian, ketika sosok Xiao Tians benar-benar meninggalkan hutan pegunungan yang tenang, serangga dan binatang beracun di hutan sekitar beberapa mil berdiri dengan gemetar, dengan sedikit ketakutan di mata mereka sebelum mereka berani mengeluarkan suara. Di halaman jauh di dalam hutan, kakek dan cucu yang masih berdiri di sana saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Hari ini,
Mereka melihat pembangkit tenaga listrik terbaik di dunia ini. Di garis depan kekuatan gelap, lakukan yang terbaik untuk menembak orang-orang kuat kekuatan gelap dengan hidup Anda. Kakek, Hall Master Xiao, kamu pasti bisa membawa kami menuju kemenangan, kan? Pemuda itu mengepalkan tinjunya erat-erat dan bertanya pada lelaki tua di sampingnya. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam, mengangguk dengan mata tegas dan berkata, ya, ya. Karena, dia adalah seorang kaisar sejati. Saya telah melihat jejak catatan tentang kaisar di buku-buku kuno sebelumnya. Saat kaisar keluar, segala sesuatu memuja. Bab 538. Waktu kembali ke 5 jam yang lalu. Di kolam naga Tianxia dan Xia Jing, darah Wan Tian telah direndam di kolam naga, menyerap energi di kolam naga sepanjang hari dan malam. Siang dan malam ini, energi di Longqi dihisap oleh darah Wan Tian sebanyak 3 kali. Namun hampir setiap kali setelah darah Wan Tian diserap, energi di Longqi dengan cepat kembali ke keadaan semula. Saat ini, energi takdir nasional Departemen Perang Tianxia telah mengalami beberapa perubahan tajam, ditambah dengan meluapnya energi di 9 alam kaisar sejati. Nasib nasional tanah Tianxia telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Selain itu, Tang Yun dan Kong Chang sebelumnya telah membubarkan 9 energi naga emas keberuntungan nasional dan membubarkan serta menekan tanah Kyushu di wilayah Tianxia. Hampir tidak ada yang tahu bahwa apa yang dilakukan Tang Yun dan Kong Chang juga untuk menekan dunia gelap jauh di bawah tanah di Tianxia. Tianxia telah memiliki teori Kyushu sejak zaman kuno, dan di bawah Kyushu ini, sebenarnya ada 9 jalan menuju dunia gelap. Tujuan sebenarnya Tang Yun dan Kong Chang mengganggu gerakan nasional Tianxia untuk menekan 9 provinsi juga untuk menekan 9 jalur tersebut. Biarkan penghalang di depan 9 bagian dunia gelap menjadi lebih kuat. Tunda waktu bagi orang-orang kuat dari dunia bawah tanah gelap Tianxia untuk menyerang wilayah Tianxia. Namun demikian pula, energi dan tingkat nasib nasional Tianxia saat ini sebenarnya telah mencapai tingkat dinasti kekaisaran sejati. Meski tingkat keberuntungan nasional Tianxia masih berada di puncak dinasti, tapi mereka tidak lebih lemah dari dinasti kekaisaran tahap awal atau bahkan pertengahan. Oleh karena itu, perbaikan dan perubahan tajam dalam nasib nasional juga telah membuka batas atas bagi mereka yang kuat dalam nasib nasional di Departemen Perang Tianxia. Misalnya, Qin Wu, Liu Che, Zhu Di, Long Zhanguo. Qin Wu telah mencapai puncak Raja Manusia beberapa hari yang lalu, dan hanya sedikit lagi untuk mencapai tingkat Raja Manusia. Liu Che, Zhu Di, dan Long Zhanguo telah mencapai puncak mendiang Raja Manusia. Siang dan malam ini, kekuatan mereka bertiga juga meningkat ke puncak Raja Manusia. Ingat alamat website M9 Big G. Langkah terakhir adalah mendapatkan darah Wan Tian dengan peningkatan terbesar dan amplitude tertinggi, setelah menyerap keberuntungan nasional di kolam naga sebanyak 3 kali. Pada saat ini, aura di tubuh Wan Tiansui juga telah mencapai tingkat puncak Raja Manusia. Bayangan matahari setinggi 9 kaki 9 di belakangnya naik dan turun di kolam naga. Wan Tiansui, Panglima tertinggi Departemen Perang Tianxia saat ini, sebenarnya adalah Presiden Jenderal yang sebenarnya bertanggung jawab atas Departemen Perang Tianxia dan melakukan ekspedisi ke luar negeri. Hanya saja dalam beberapa waktu terakhir, Qin Wu dan yang lainnya berada di garis depan dalam berbagai perubahan di dunia Departemen Perang. Qin Wu dan yang lainnya memiliki gagasan yang sama di awal, bahwa mereka, orang-orang kuat dari generasi yang lebih tua, akan mati lebih dulu. Memberikan lebih banyak ruang untuk perbaikan bagi yang lebih kuat di generasi muda, hasil yang aneh adalah karena kehadiran Xiao Tians, Qin Wu dan yang lainnya menjadi lebih kuat saat mereka bertarung. Juga karena keberadaan Xiao Tians dia selalu berada di garis depan orang-orang tua, yang pada dasarnya membuat Qin Wu dan orang lain tidak mungkin mewujudkan ide-ide mereka. Hasil akhir dari ini adalah Qin Wu, Liu Che dan orang tua lainnya dari Departemen Perang Tianxia. Satu-satunya hal yang mereka lakukan untuk Xiao Tians adalah melindungi Xiao Tians di benua barat beberapa hari yang lalu, memungkinkan Xiao Tians berhasil maju ke level Raja Manusia. Kekuatan tempurnya telah mencapai level Raja Manusia. Tapi sekarang, selama pertempuran 2 hari lalu, Xiao Tians menjadi bermata merah dan tidak mampu mengendalikan niat membunuh di tubuhnya. Dia sendirian dan dengan berani melakukan serangan balik ke base camp dunia gelap di pusat dunia. Dari pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Kegelapan di tingkat Raja Manusia, hingga Kaisar Kegelapan yang mencapai tingkat Raja Manusia di kesengsaraan kedua. Saat itu, Xiao Tians terluka parah dan kelelahan. Namun menghadapi Kaisar Kegelapan yang sekuat Raja Manusia kesengsaraan kedua, Qin Wu dan Liu Che, orang tua dari Departemen Perang Tianxia, tidak berdaya. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Untungnya, pada akhirnya, Xiao Tians dan yang lainnya tidak melakukan pertarungan yang menentukan dengan 2 Kaisar Kegelapan yang berada di level 2 Raja Manusia kesengsaraan. Hanya dengan cara inilah sekelompok orang kuat di dunia ini dapat dipertahankan. Di kamp penjaga aturan, mereka menghabiskan semua sumber daya mereka dan mengembalikan semuanya ke Dao Yi. Semua informasi dari Departemen Perang Xia hari itu, Qin Wu dan lainnya juga akan dikaitkan dengan Wan Tiansui. Qin Wu, Liu Che dan lainnya sebelumnya berpikir untuk menyerahkan segala sesuatu di Departemen Perang Tianxia kepada Xiao Tians. Namun dengan penolakan Xiao Tians yang berulang kali, dan cara Xiao Tians sendiri. Biarkan mereka memahami bahwa meskipun latar belakang Departemen Perang Tianxia diberikan kepada Xiao Tians, itu tidak cukup. Ya,
Bukan tidak mungkin, hanya saja tidak cukup. Pada titik ini, Qin Wu dan yang lainnya memiliki perasaan samar di hati mereka, dan mereka memahami sesuatu di dalam hati mereka. Tapi dia tidak memberitahu Xiao Tianz. Jadi mereka akhirnya memutuskan untuk menghubungkan semua informasi dari Departemen Perang Tianxia ke Wan Tiansheng dan membiarkan Wan Tiansheng membantu Xiao Tianz dalam pertempuran. Boom, boom, boom. Aura Wan Tianxue di tengah kolam naga terus berfluktuasi, dan dia mencapai level Raja Manusia lagi dan lagi, tetapi selalu ada sesuatu yang hilang. Saudaraku, tampaknya darah dari surga tidak dapat mencapai tingkat Raja Manusia. Liu Che melihat darah dari langit di tengah kolam naga, menoleh ke Qin Wu dan berkata. Zudi dan Long Waringo di samping juga sedikit mengernyit. Qin Wu melihat lebih dalam ke Wan Tianxue di Long Qi, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, pergi ke lapangan markas besar Departemen Perang. Setelah Qin Wu selesai berbicara, dia meraih tubuh Wan Tianxue dari udara dan muncul di alun-alun markas perang Xia Jing dalam sekejap. Liu Che, Zudi, dan Long Zhanguo mengikuti dari belakang. Pada saat ini, di alun-alun Departemen Perang, puluhan ribu spanduk Departemen Perang Tianxia berkibar kencang tertiup angin, dan suasana dingin dari besi dan darah memenuhi langit di atas alun-alun Departemen Perang. Wajah Qin Wu sangat serius, Wan Tianxue masih menutup matanya, dan menyerang penghalang Raja Manusia Yi Jie dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, tubuhnya melayang di udara di atas War Department Square. Di atas kepala adalah naga emas keberuntungan nasional dari Departemen Perang Tianxia. Naga emas keberuntungan nasional Departemen Perang Tianxia, matanya yang besar, melihat ke bawah, menatap darah 10.000 surga, yang merupakan tingkat Raja Manusia dengan mata tertutup. Qin Wu menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya menghadap naga emas keberuntungan nasional Tianxia yang berwarna emas gelap, dan berkata dengan suara yang dalam, keberuntungan nasional Tianxia. Sebagai mantan tetua Departemen Perang Tianxia dan sekarang Komandan Pertama Perang Tianxia Departemen, saya akan mengendalikan masa depan. Semua wewenang Departemen Perang Tianxia untuk kampanye eksternal diberikan kepada Panglima Departemen Perang Tianxia, Wan Tianxue. Silakan saksikan naga emas keberuntungan nasional Tianxia. Yin. Setelah Qin Wu selesai berbicara, naga emas keberuntungan nasional di atas lapangan Departemen Perang terdiam beberapa saat, dan kemudian mengeluarkan raungan penegasan yang besar dari mulutnya. Boom. Pada saat ini, tanpa terlihat, tepat setelah Qin Wu selesai berbicara, Qin Wu memiliki energi tak terlihat yang melonjak keluar dari tubuhnya dan kemudian ditanamkan ke dalam tubuh Wan Tianxue. Dengan mata tertutup dalam kehampaan, darah 10.000 surga terisi. Pada saat ini, ledakan dahsyat meledak dari dalam tubuhnya. Aura di tubuhnya tiba-tiba berlari tanpa batas menuju tingkat bencana Raja Manusia. Pada saat ini, aura Wan Tiansheng, aura berdarah besi itu, menjadi lebih kuat, dan auranya menjadi lebih agung. Qin Wu melangkah mundur, dan Liu Che terus melangkah maju, mengangkat tangannya ke naga emas keberuntungan nasional dan berkata, sebagai mantan tetua kedua dari Departemen Perang Tianxia dan komandan kedua Departemen Perang Tianxia saat ini, saya serahkan seluruh kekuatan Departemen Perang Tianxia hingga Yu Tianxia, Presiden Departemen Perang, bertanggung jawab atas Wan Tianxue. Silakan saksikan takdir nasional Jinlong. Boom. Setelah Liu Che selesai berbicara, ada gelombang tak terlihat di tubuhnya, terbang keluar dari tubuhnya, dan kemudian disuntikkan ke tubuh Wan Tianxue yang melayang di udara. Kemudian datanglah Zudi dan Long Zhanguo. Keduanya juga disaksikan oleh naga emas pertandingan nasional. Di lapangan Departemen Perang, semua komandan senior Departemen Perang Tianxia, puluhan komandan tingkat Raja Manusia Departemen Perang Tianxia, dan ratusan disaksikan oleh komandan kuat tingkat Tao dan puluhan ribu prajurit tertinggi. Mulai sekarang, seluruh kekuasaan Departemen Perang Tianxia dalam melakukan kampanye luar negeri diserahkan kepada Wan Tianxue. Untuk sementara waktu, Zudi dan Long Zhanguo mengambil inisiatif untuk mengekstraksi sejumlah energi dan keyakinan tak kasat mata dari tubuh mereka dan menyuntikkannya ke dalam tubuh Wan Tianxue. Boom, boom, boom. Pada saat ini, Wan Tianxue, yang sedang duduk bersila di tengah, aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Akhirnya, terdengar suara keras dari penghalang yang pecah, dan kemudian nafas Wan Tianxue tiba-tiba naik ke tingkat Raja Manusia Bencana. Di belakang Wan Tianxue, hantu matahari berukuran 10 kaki tiba-tiba muncul, dan kemudian muncul di langit di atas War Department Square. Dan pada saat ini, setelah Wan Tianxue menerobos, naga keberuntungan nasional di atas kepalanya tiba-tiba melepaskan naga energi berwarna darah yang penuh dengan energi membunuh dan melawan dari tubuh naga tersebut. Untuk sesaat, aura di tubuh Wan Tianxue melonjak lagi. Bayangan matahari di belakang Wan Tianxue meluas semakin cepat, dan aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. 10 kaki, 20 kaki, 30 kaki. 40 kaki. 70 kaki. Bayangan matahari besar di belakang Wan Tianxue naik sekitar 70 kaki dalam sekejap. Gelombang aura dari tahap akhir Raja Manusia satu kesengsaraan menyebar langsung dari tubuh Wan Tianxue pada saat ini. Pada saat yang sama, ketika kekuatan tempur Wan Tianxue meningkat ke tahap akhir Raja Manusia satu kesengsaraan, 4 orang tua dari Departemen Perang Tianxia yang asli, Qin Wu, Liu Che, Zudi, dan Long Zhanguo. Tubuh mereka berempat tiba-tiba berumur 10 tahun pada saat ini, meskipun aura di tubuh mereka masih seperti Raja Manusia Puncak, dan bayangan matahari mereka sendiri juga berukuran 9 kaki.
Namun saat ini, mereka berempat sepertinya melewatkan sesuatu yang tidak terlihat. Ini adalah otoritas yang mengontrol kekuatan Departemen Perang, dan juga merupakan tanggung jawab dan kepercayaan yang tidak terlihat pada Departemen Perang Tianxia. Singkatnya, pada saat ini, keempat orang tua itu sepertinya telah melepaskan sesuatu. Dia menyerahkan semua hal penting kepada Wan Tiansui. Dan ini memang pantas dilakukan. Lagi pula, di dunia Departemen Perang, ekspedisi luar negeri Departemen Perang manapun harus bertanggung jawab atas Presiden Departemen Perang. Qin Wu, Liu Che dan lainnya juga merasa ada sesuatu yang hilang. Tapi mereka tidak peduli, bagaimanapun juga, Wan Tiansui telah berhasil menembus tahap akhir Raja Manusia Kesengsaraan pertama. Itu sudah cukup. Pada saat ini, Wan Tiansui dalam kehampaan masih menutup matanya dan memahami sesuatu. Lambat laun, temperamennya berubah. Pada saat ini, tubuhnya secara alami dipenuhi dengan aura pahlawan yang tiada taraf. Aura Taipan tiada taraf ini agak mirip dengan Yang Xia, pemimpin sekte Liang. Tapi Wan Tiansui pada dasarnya berbeda dari Yang Xia. Yang Xia mewakili kekuatan ribuan sekte di domain Tianxia. Darah 10.000 surga melambangkan kekuatan jutaan tentara Departemen Perang Tianxia. Salah satunya adalah kepala sekte, dan yang lainnya adalah Presiden Departemen Perang Jiushu. Namun hal yang sama adalah keduanya adalah pahlawan tiada taraf di wilayah Tianxia saat ini, kecuali Xiao Tians. Bas. Saat berikutnya, Wan Tiansui di langit perlahan membuka matanya. Saat Wan Tiansui membuka matanya, keagungan tak terlihat menyebar dari matanya. Mulai hari ini, aku, Wan Tiansui. Aku akan memimpin semua prajurit untuk menaklukkan dunia. Boom! Setelah Wan Tiansui selesai berbicara, terdengar ledakan keras, dan hantu sepanjang lebih dari 70 kaki matahari di belakangnya. Saat ini, samar-samar, ada bekas darah di sana. Salam, Wan Sui. Salam, Wan Sui. Para prajurit Departemen Perang Tianxia di bawah sangat bersemangat untuk memberikan penghormatan kepada Wan Tiansui saat ini. Wan Tiansui, yang berada tinggi di langit, menarik napas dalam-dalam, dan berkata perlahan dengan suara penuh niat membunuh, mulai hari ini, bunuh mereka yang menjadi musuh Tianxia. Siapapun yang tidak mematuhi perintah Departemen Perang Tianxia akan menjadi dibunuh. Mereka yang mundur di medan perang bunuh. Mereka yang tidak bertarung akan dibunuh. Mereka yang tidak mematuhi aturan akan dibunuh. Niat membunuh Wan Tiansui melonjak ke langit. Ketika dia bertemu Xiao Tians setengah tahun yang lalu, mereka berdua sudah mengenali ide satu sama lain. Pada saat itu, negara-negara berperang panjang pernah berbicara dengan Xiao Tians dan ingin Xiao Tians mengambil alih Departemen Perang Tianxia, tetapi Xiao Tians langsung menolaknya pada saat itu. Selama percakapan di antara mereka berdua, Xiao Tians juga memberitahu negara-negara berperang panjang tentang 5 pembunuhan tersebut. Pada saat itu Long Zhanbo tidak setuju dengan gagasan Xiao Tians, tetapi Wan Tiansui sangat menyetujuinya. Namun Long Zhanbo, yang menginginkan stabilitas pada saat itu, tidak berani menyerahkan Departemen Perang kepada Wan Tiansui. Tentu saja, perkembangan selanjutnya juga membuat Long Zhanbo mengakui keyakinan Wan Tiansui dan Xiao Tians. Pada saat-saat khusus, cara-cara khusus harus digunakan. Jangan ragu untuk maju. Tapi hari ini, semua kekuasaan Departemen Perang Tianxia akhirnya berada di tangan Wan Tiansui. Seorang panglima Departemen Perang yang memiliki filosofi yang sama dengan Xiao Tians. Semangat membunuh akan semakin kuat. Tuan Istana Xiao, mulai sekarang, kita akan melawan dunia gelap bersama-sama. Kamu tidak bertarung sendirian. Di belakang Wan Tiansui, bayangan matahari setinggi 70 kaki yang berlumuran darah muncul. Rasa dingin yang lebih kuat menyebar dari tubuh Wan Tiansui, dan kemudian menyebar ke seluruh alun-alun Departemen Perang. Bersambung.